Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang dirahmati Allah, para pemirsa di channel ini yang juga dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu di konten online kajian oleh Rohis Karisma SMK Negeri 2 Yogyakarta, tentu atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita semua. Marilah kita tidak henti-hentinya untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang sangat banyak sekali, nikmat yang tidak terkira, bahkan yang sebenarnya itu kita tidak perhatikan bahwa itu sebagai nikmat, itu sebenarnya nikmat yang sangat besar. Sebagai contohnya, mata kita ketika tidak bisa berkedip, nikmat berkedip itu dicabut. Apa yang terjadi? Apakah bisa membayangkan ketika mata kita tidak bisa berkedip? Nah, tentu orang yang memiliki uang yang sangat banyak akan menghabiskan banyak uang demi matanya bisa berkedip. Nah, itulah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, nikmat yang sepertinya kecil tetapi sebenarnya itu adalah nikmat yang sangat besar. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui batin kita, melalui lisan kita, dan melalui perbuatan kita. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan pengikut-pengikutnya. Dan semoga kita nanti di yaumul akhir dapat berada di barisan belakang beliau, barisan belakang panji beliau, dan dicatat sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat beliau, tentu dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah dan para pemirsa, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang akhlak. Jadi kemarin diamanai oleh anak-anak Rohis SMK Negeri 2 Yogyakarta bahwa materi yang akan disampaikan adalah masalah akhlak. Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta, yang mengatur seorang kepada dirinya sendiri, bagaimana seseorang itu berperilaku, kemudian mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, antara Bani Adam yang lain. Nah, posisi akhlak itu berada di mana? Akhlak itu berada pada bagaimana seseorang itu memiliki sikap dan tingkah laku, berperilaku, kebiasaan yang baik. Itu merupakan akhlak yang nantinya akan digunakan ketika berinteraksi dengan manusia yang lain. Posisi akhlak di situ. Mengapa akhlak ini menjadi sangat penting untuk kita bahas dan kita pelajari? Karena akhlak ini merupakan bagian dari syariat Islam, bagian dari ajaran Islam, dan memang Rasulullah sendiri diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak umatnya. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kemudian Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya, amalan apakah yang menjadikan banyak manusia itu masuk ke surga? Maka Rasulullah menjawab,
taqwallahi ta'ala wa husnul khuluqi, bertakwa kepada Allah Ta'ala dan memiliki akhlak yang baik. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus berusaha memiliki akhlak yang baik. Tetapi ingat, akhlak yang baik itu bukan disebabkan oleh kebiasaan masyarakat atau budaya masyarakat. Tapi akhlak yang baik itu adalah lahir karena merupakan perintahnya Allah. Jadi akhlak ini merupakan bagian dari syariah. Ketika syariah itu mengatakan akhlak itu adalah baik, maka itu merupakan akhlak yang baik. Tetapi ketika syariah mengatakan perilaku itu adalah akhlak yang buruk, maka akhlak itu adalah akhlak yang buruk. Sehingga semua berada pada koridor perintah dan larangan Allah terkait dengan akhlak ini. Sebagai contohnya, ketika kita sebagai teman-teman semua, anak-anakku semua ini sebagai murid yang sedang belajar, kemudian memiliki sifat yang jujur ketika ujian, bukan disebabkan karena budaya jujur, bukan, tetapi disebabkan karena Allah memerintahkan untuk selalu berbuat jujur, sehingga itu akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seseorang melakukan perbuatan yang jujur. Selain itu, tidak boleh dilandaskan pada manfaat ataupun tidak bermanfaat. Bisa jadi ada orang-orang yang melakukan jujur, perbuatan jujur, tapi berdasarkan manfaat yang mendatangkan keuntungan bagi dia. Ketika dia jujur, dia akan mendapatkan keuntungan. Ketika dia tidak jujur, dia akan mendapatkan kerugian. Nah, bukan itu, tetapi jujur dan tidak jujur itu kita lakukan kita landaskan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi intinya ketika kita memiliki akhlak yang baik, harus selalu kita dasarkan pada syariah Allah, yaitu kita ikatkan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah perbuatan jujur ada yang diperbolehkan oleh syariat? Ada. Jadi ada beberapa perbuatan yang tidak jujur itu dibolehkan oleh syariah. Kalau syariah mengatakan nggak apa-apa nggak jujur, sebagai contohnya ketika mendamaikan antara dua orang muslim yang berselisih, nah kemudian kita berusaha tidak sepenuhnya membuka, oh si A membenci si B, kemudian kita katakan jujur seperti itu. Nah, bukan. Nah, itu kita bisa mengatakan dengan lebih baik untuk tujuan mendamaikan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Kemudian misalkan dulu Rasulullah ketika berperang, ya ketika berperang tidak boleh jujur dengan musuhnya. Kalau jujur misalkan ini loh jumlah pasukan kita sekian, kemudian posisinya di sini. Nah, maka perbuatan jujur itu menjadi tidak baik. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhlak yang baik itu selalu didasarkan kepada koridor syariat Islam, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja itu perbuatan-perbuatan yang berupa akhlak-akhlak yang baik? Banyak sekali. Sebagai contoh, sifat malu. Sifat malu itu nanti akan bisa kita terapkan bahwa seorang muslim itu harus memiliki sifat malu. Dia takut berbuat yang melanggar syariah, dia akan malu gitu ya. Dia akan bersembunyi-sembunyi. Nah, tetapi perbuatan malu ini juga tidak boleh kemudian untuk mengambil keuntungan atau kerugian. Misalkan ada suatu kemaksiatan, kita malu untuk menegur, ya jangan sampai. Kemudian misalkan anak-anakku ini sekolahnya di SMK, sekolah yang umum, kemudian lihat temennya
diajak, yuk sholat yuk. Nah, ternyata tidak mau sholat. Padahal kita tahu bahwa sholat itu merupakan suatu kewajiban. Nah, bisa jadi nggak usah malu-malu ngajak temennya, nggak usah malu-malu untuk mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu. Artinya, akhlak apa saja yang kita butuhkan ketika kita ingin menjadi manusia yang baik di hadapan Allah, tentu kita harus selalu belajar Islam, mempelajari perbuatan-perbuatan yang diteladankan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian itu kita dawamkan, kita biasakan. Dan ini di bulan Ramadan sebagai bulan pembelajaran untuk kita semuanya, untuk memiliki sifat-sifat akhlak-akhlak yang baik, sifat malu, sifat jujur, bertanggung jawab, baik kepada teman, dan lain sebagainya. Saya kira itu saja untuk materi akhlak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.